Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk siswa SD kelas 4. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, mari kita simak video dengan seksama. Dalam materi ini terdiri dari 3 sub pokok pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, untuk yang kedua, kita akan membahas tentang sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, untuk yang ketiga, kita akan membahas tentang tujuan diutusnya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti kata beriman adalah percaya atau yakin. Sedangkan pembahasan Rasul akan kita bahas pada tampilan berikutnya. Pembahasan tentang siapakah Rasul itu. Rasul berasal dari bahasa Arab arsala, yang artinya mengutus. Rasul secara bahasa berarti laki-laki yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umat manusia. Pada gambar lingkaran ini memiliki arti bahwa Rasul sudah pasti Nabi, sedangkan Nabi belum tentu Rasul. Untuk mengetahui perbedaan lebih lanjut, mari kita buka slide berikutnya. Berikut ini kita pahami bersama bahwa Nabi dan Rasul sama-sama mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perbedaannya, Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu, sedangkan Rasul wajib menyampaikan wahyu dari Allah kepada kaumnya. Berikut ini adalah dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang diutusnya Rasul. Terdapat pada surat Al-Imran ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul, yakni Muhammad, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
Terdapat 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Juga terdapat 5 nabi dan rasul yang memiliki gelar ulul azmi. Gelar ulul azmi adalah gelar yang diberikan kepada 5 nabi dalam tradisi Islam yang dikenal karena keteguhan dan kesabaran mereka dalam menyebarkan agama Islam dan tentang ketauhidan. Nabi dan Rasul yang memiliki gelar ulul azmi diantaranya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini adalah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Kita telah memasuki pembahasan yang kedua, yaitu tentang sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul ada 3 golongan. Yang pertama, sifat wajib bagi Rasul. Yang kedua, sifat mustahil bagi Rasul. Dan yang ketiga, sifat jaiz bagi Rasul. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak bersama. Berikut ini penjelasan tentang sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Rasul. Sedangkan sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Sifat wajib bagi Rasul yang pertama adalah siddiq, yang artinya benar. Lawan dari kata siddiq adalah kadzib, yang menjadi sifat mustahil bagi Rasul. Kadzib artinya berbohong. Yang kedua adalah amanah, atau yang diartikan dapat dipercaya. Sedangkan lawan dari kata amanah adalah khianat, tidak dapat dipercaya. Lalu yang ketiga, sifat wajib bagi Rasul adalah tabligh, artinya menyampaikan. Lawan dari kata tabligh adalah khidman, atau menyembunyikan. Dan yang terakhir, sifat wajib bagi Rasul adalah fatonah, yang artinya cerdas. Lawan dari kata fatonah adalah baladah, yang artinya bodoh. Sifat jaiz bagi Rasul hanya ada satu. Sifat jaiz berarti sifat selayaknya manusia. Namun, Nabi dan Rasul tetap memiliki keistimewaan daripada manusia pada umumnya. Contoh sifat jaiz pada diri Rasul yaitu Nabi dan Rasul juga merasakan haus, juga membutuhkan makan dan minum. Pembahasan yang ketiga sekaligus menjadi pembahasan terakhir kita adalah tujuan diutusnya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para Rasul? Apa tujuannya? Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 48 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundhirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Untuk pembahasan lebih lanjut pada materi ini dituliskan tujuan diutusnya Rasul, di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengajarkan ketauhidan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang ketiga, menjadi suri tauladan atau contoh bagi manusia. Yang keempat, menyempurnakan akhlak. Dan yang terakhir, yang kelima, memberi peringatan kepada mereka yang berbuat dosa atau kesalahan dan memberikan kabar gembira bagi mereka yang beramal soleh dan melakukan kebaikan. Demikian pembahasan tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Semoga kita dapat bertemu kembali pada kesempatan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.